Pada cerita sebelumnya, Goku bersama teman-temannya memutuskan kembali ke Kame House untuk memperbaiki radar bola naga yang kembali mengalami kerusakan setelah pertempurannya melawan markas pusat Red Ribbon. Hal semuanya, senang bisa berjumpa kembali. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Setelah sekian waktu, akhirnya admin bisa kembali menemani waktu kalian. Terima kasih yang sudah mendukung sejauh ini, karena berkat kalian semua, admin bisa melanjutkan kembali cerita petualangan kita yang tentu saja akan kita selesaikan hingga akhir. Baiklah, langsung saja kita ke cerita. Setelah diperiksa, Bulma tidak mendapati sebuah kerusakan pada radar tersebut. Bulma berpendapat, mungkin saja makhluk hidup telah menelannya, di mana hal itu bisa menghalangi sinyal elektromagnetik khusus yang dihasilkan Dragon Ball, menyebabkan radar tidak bisa memproyeksikan lokasi ketika sebuah jaringan sel hidup berada di sekitarnya. Hal itu cukup menyulitkan mereka, terlebih memiliki kemungkinan jika hal tersebut dilakukan hewan liar. Di tengah itu, Kame Sennin menyarankan mereka pergi menemui seseorang yang ia sebut Peramal Baba untuk menyelesaikan masalahnya. Menurutnya, Peramal Baba bisa membantu mereka menemukan lokasi bola naga yang terakhir. Ketika kamu benar-benar tidak dapat menemukan sesuatu yang kamu cari, dia akan menggunakan kekuatannya untuk memberitahumu di mana itu. Setelah melihat lokasinya melalui peta, Yamcha memutuskan untuk pergi membantu Goku. Mendengar itu, Kurilin juga memutuskan hal yang sama. Let's go! Tidak lupa, mereka juga mengajak Bulma dan Ulong untuk berpartisipasi, namun mendapatkan penolakan secara mentah-mentah. Setelah saling berpamitan, mereka berempat pergi menggunakan pesawat meninggalkan Pulau Kame House. Di perjalanan, Puar berkata jika tidak ada lagi hal yang harus mereka takutkan, mengingat tentara Red Ribbon telah pergi setelah Goku mengalahkan mereka semua. Meski Yamcha sedikit tidak yakin dengan Peramal Baba, Kurilin mengatakan jika hal itu mungkin saja bukan sesuatu yang buruk, mengingat Muten Roshi sendiri yang merekomendasikannya kepada mereka. Fine, but still, I should have told them everything. Sampai di sebuah kota, mereka berhenti sejenak untuk melakukan pengisian ulang bahan bakar. Hal itu membuat Goku tidak mengerti, mengingat Kinton jauh lebih efisien tanpa harus melakukan hal tersebut. Di momen itu, Goku harus kehilangan pakaiannya di mana seragam yang ia gunakan telah mencapai usianya. Mengingat Goku sendiri selama ini telah berjuang, bahkan kemanapun ia pergi selalu menggunakan seragam tersebut. Barui. Melihat itu, mereka berinisiatif untuk membelikannya sepasang baju baru. Meski hal itu di luar ekspektasi mereka, karena menurut mereka, Goku terlihat sangat lucu ketika menggunakan pakaian penduduk setempat. Goku juga kembali melepaskan pakaiannya dan meminta untuk menggunakan seragamnya yang lama. Penjahit di sana mengatakan jika ia mungkin saja bisa membuatkannya kembali seragam baru yang serupa. Kali ini, Yamcha setuju dengan hal itu. Goku meminta mencantumkan logo yang sama dan menambahkan logo yang lebih kecil di bagian depan, serta sebuah lubang di bagian belakang untuk menempatkan ekornya. Karena desain pakaiannya yang cukup sederhana, penjahit itu berkata jika ia memerlukan waktu sekitar 1 jam atau mungkin lebih untuk menyelesaikan pakaian tersebut. Di sana, untuk menghemat biaya, Yamcha meminta penjahit itu untuk membuatkannya menggunakan bahan termurah yang berada di toko. Sementara menunggu pakaiannya selesai, Goku memutuskan untuk membawa Upa bersama mereka, mengingat sudah 6 bola naga yang telah mereka kumpulkan. Hal itu mungkin saja akan membuat Upa merasa senang. Setelah melewati perjalanan yang cukup jauh, Goku akhirnya sampai di hutan kaki menara Karin. I'm here. Goku? Upa! I'm back! Pertemuan kembali mereka benar-benar membuat Upa bahagia. Ia telah berdoa sepanjang waktu untuk keselamatan Goku dalam perjalanan. Di sana, Goku mengatakan jika 1 bola naga lagi yang ia perlukan untuk membawa ayahnya kembali. Goku juga mengajak Upa pergi bersamanya untuk menemukan bola yang terakhir. Hal itu pertama kalinya bagi Upa meninggalkan kampung halamannya, membuat ia merasa sedikit khawatir. Namun Goku berkata jika hal itu wajar terjadi. Jangan takut, aku juga seperti itu. Tapi kemudian aku melihat banyak hal yang menarik. Setelah sampai kembali di kota tempat mereka melabuhkan kapal, Goku memperkenalkan Upa kepada teman-temannya.
Di sana, Yamcha juga memberikan seragam Goku yang telah selesai. Melihat teman Goku cukup menarik, Kurilin menanyakan dari mana Goku mendapatkan teman wanitanya tersebut. Namun Goku berkata, jika bukankah Upa adalah seorang anak laki-laki, Oh, yeah, I was joking. Huh. di samping semua itu, tindakan Goku jauh lebih mencolok dari hal lainnya. Put your clothes on right now! Huh? Setelah berterima kasih dengan pakaian barunya, mereka semua kembali berangkat menuju istana Pramal Baba. Hal itu juga merupakan pengalaman baru bagi Upa bisa berada di dalam benda yang disebut pesawat terbang. Namun, di tengah perjalanannya, sebuah badai pasir bergerak di depan mereka. Puar mengatakan jika seharusnya lokasi istana Pramal Baba menurut peta dari Kame Sennin berada di sekitar tempat tersebut. Meski begitu, Yamcha cukup kesulitan untuk melihat lokasinya dengan jelas. Ditambah, sebuah pusaran badai dalam jumlah besar berada tepat di depan mereka. Go! Beruntung, mereka bisa keluar dari badai tersebut dengan selamat. Hal itu juga membawa mereka kepada sebuah danau yang membentang cukup besar di kawasan gurun pasir. Di sana, dari kejauhan Kurilin melihat sesuatu tampak seperti sebuah bangunan. Benar saja, setelah cukup dekat, mereka yakin jika tempat tersebut merupakan istana dari Pramal Baba. Namun mereka sedikit bingung dengan tempat tersebut, di mana mereka bertemu dengan beberapa orang, namun yang tampak hanya orang-orang dengan penampilan seorang petarung. Tidak lama dari itu, seekor awan berwarna menghampiri dan mengatakan jika ia akan memanggil mereka sesuai dengan urutan. Hal itu semakin membuat mereka kebingungan. Akan tetapi, kekhawatiran Kurilin sedikit terobati setelah melihat sepasang suami istri bangsawan kembali dengan penuh kegembiraan. Have a happy pooch once more. Oh, Meski begitu, hal itu tetap mengganggu pikiran Yamcha. Ditambah, tidak lama dari itu mereka mendengar suara-suara teriakan dari dalam istana. Terlebih orang-orang sebelumnya yang memasuki istana lebih dahulu kembali dalam keadaan babak belur. Awan berwarna yang sebelumnya menyambut mereka, juga kali ini mempersilahkan mereka semua untuk memasuki istana tanpa menjawab sepatah kata pun pertanyaan yang mereka utarakan. Karena sudah sejauh itu, mereka tidak mempunyai pilihan dan memutuskan untuk memasuki istana. Di sana, mereka bertemu dengan sosok yang disebut sebagai Pramal Baba. Meski kesan pertamanya sedikit kurang mengenakan dengan pertanyaan yang dilontarkan Goku. Your fortune seller Baba. Foreboding and mysterious. Pramal Baba mengatakan jika ia bisa menemukan sesuatu yang mereka cari, namun dengan sejumlah imbalan berupa uang sebesar 10 juta Jenny. 10 million Zenny! Tentu saja hal itu tidak bisa mereka penuhi. Karena Goku tidak tahu menau mengenai nominal dari sebuah alat transaksi, ia kebingungan menemukan apa yang salah dengan uang yang diminta Pramal Baba. Meskipun mereka semua tidak bisa memenuhi persyaratan yang diminta, Pramal Baba memberikan opsi lain dengan sebuah tantangan, di mana mereka harus mengalahkan seluruh petarungnya yang berjumlah 5 orang dengan pertarungan 1 lawan 1 di mana teman yang kalah akan digantikan dengan sisa teman lainnya dari jumlah keseluruhan. Mendengar itu, Kurilin mengatakan, "Hei Pramal tua, kamu tidak tahu kami bertiga kan? Kami bertiga adalah juara di turnamen seni bela diri dunia loh." Of your skills. Jadi, pada dasarnya kami hanya perlu bertarung. Dan jika kami berhasil mengalahkan semua petarungmu, maka kau akan mencarikan lokasinya secara gratis kan? Benar sekali. Tapi kalian hanyalah sekelompok anak-anak bodoh. Kalian tidak akan punya kesempatan. Sebaiknya kalian menyerah saja. Karena Puar maupun Upa tidak mempunyai kemampuan dalam bertarung, mereka bertiga mengajukan diri untuk menjadi peserta yang maju menyelesaikan tantangan Pramal Baba. Baik pihak Krillin maupun Pramal Baba tampak masih menganggap ringan potensi lawan. Aku benar-benar kasihan dengan orang-orang yang akan kita lawan. Pertarungan yang dibuat Pramal Baba cukup sederhana, di mana setiap peserta hanya perlu bertahan kemudian dianggap gugur jika mengakui kekalahan dengan mengucapkan kata menyerah ataupun mereka terjatuh ke dalam danau. Dalam hal ini, kemungkinan kamilah yang paling baik. Dengan penuh percaya diri, Kurilin maju sebagai peserta pertama yang akan menghadapi petarung Pramal Baba. Ia juga sampai mengatakan jika ragu akan melihat Goku maju sebagai peserta berikutnya, karena dirinya saja sudah cukup untuk mengalahkan 5 penantang dari Pramal Baba.
Bahkan dirinya merasa nostalgia ketika mengingat suasana pertandingan kompetisi Budokai. Namun tentu saja hal itu baru sebatas pernyataan yang dibuat Kurilin. Kenyataannya ia sedikit dibuat kerepotan dengan trik-trik dari lawan yang dihadapinya, meskipun Kurilin sejauh ini masih bisa mengatasinya berkat pelatihan keras yang ia jalani. Akan tetapi, lawannya kembali membuat Kurilin cukup kerepotan dengan perubahan wujud di mana sesuai dengan julukannya sebagai Dracula Man. Pria tersebut berhasil mengunci pergerakan Kurilin. Tidak sampai di sana, di luar dugaan pria tersebut menghisap darah Kurilin yang membuatnya sangat kewalahan. Ditambah, bekas gigitan di kepalanya mengalami banyak pendarahan seiring dengan emosi Kurilin yang memuncak. Melihat itu, Yamcha meminta Krilin untuk segera mengontrol emosinya untuk mencegah pendarahan yang berlebih. Beruntung, hal itu berhasil dilakukan Kurilin dengan kemampuan dasar kontrol emosinya yang dipelajari sebagai biksu. Sayangnya, hal itu berlangsung sementara. Karena ucapan Goku yang membuat teman-temannya tidak bisa menahan tertawa, melihat Kurilin tampak seolah memiliki rambut. Membuat emosi Kurilin kali ini sampai pada puncaknya. Karena kehilangan banyak darah, Krilin mulai tidak bisa mengontrol kesadarannya. Sampai ia dikalahkan dengan mudah Dracula Man menggunakan serangan terakhir yang membuatnya terjatuh ke dalam danau. Setelah mendapatkan transfusi darah, Kurilin menyalahkan Goku atas kekalahannya. Karena menurutnya Goku terlalu banyak mengatakan hal yang tidak perlu. Melihat dari kejadian tersebut, mereka sedikit membuat rencana untuk menghadapi lawan, di mana kali ini Upa dan Fuar yang akan menghadapi Dracula Man bersama-sama. Meski sempat membuat Pramal Baba kesal karena tidak bisa mendengarkan diskusi mereka, hal itu disetujui Pramal Baba atas persetujuan Dracula Man. Sementara di Kame House, Bulma dan yang lainnya mempertanyakan mengenai Pramal Baba kepada Muten Roshi. Ditambah, jika kebenaran mengenai kemampuan Pramal Baba benar-benar bisa dipercaya, mengapa sedari awal Muten Roshi tidak pernah mengatakan hal tersebut dan membiarkan mereka bergantung kepada radar Dragon Ball di mana banyak sekali peristiwa berbahaya yang mereka lewati. Akan tetapi, Kame Sennin mengatakan jika hal tersebut tidak berjalan sederhana. Ia juga berkata jika Pramal Baba mempunyai sedikit masalah kepribadian. Meski begitu, kemampuannya sebagai peramal selama lebih dari 500 tahun tidak perlu mereka ragukan. Setelah selesai dengan rencananya, Upa bersama Puar mulai memasuki arena meskipun tampak ketakutan. Setelah pertandingan berjalan, sesuai perkiraan rencana yang mereka buat cukup berhasil, di mana Upa yang sebelumnya mengkonsumsi bawang putih mengeluarkan bau napas yang membuat Dracula Man sebagai vampir merasa sangat tersiksa. Melihat rencananya benar-benar berhasil, Upa tidak menyanyiakan kesempatan. Langsung saja ia menempelkan tubuhnya kepada Dracula Man dengan terus-menerus mengeluarkan bau napasnya, sampai pada akhirnya membuat Dracula Man kembali berubah wujud ke dalam bentuk kelelawar. Merasa cukup kesulitan, Dracula Man merubah targetnya di mana kali ini ia mengincar Puar terlebih dahulu. Akan tetapi, dengan cepat Puar menggunakan teknik perubahan bentuk menjadi seekor hewan berduri, yang kembali membuat Dracula Man masuk ke dalam rencana mereka. Di tengah semua itu, Dracula Man melihat Upa hanya berdiam diri saja dengan menelentangkan kedua tangannya, membuatnya cukup heran. Sampai Upa mengatakan, "Vampir tidak tahan dengan tanda salib." Hal itu kembali berhasil membuat Dracula Man merasa tersiksa. Tidak mempunyai pilihan, ia segera terbang menjauh dengan wujud kelelawarnya. Namun berhasil dijatuhkan Puar dengan teknik perubahan bentuk dan membawa mereka menjadi pemenang dalam pertandingan kali ini. Karena berhasil mengalahkan salah satu petarung andalannya, Pramal Baba memberikan mereka sedikit ucapan selamat. Namun ia mengatakan jika mereka semua harus bersiap menghadapi keempat petarung lainnya yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, Yamcha meminta Puar dan Upa untuk beristirahat, sementara dirinya akan menggantikan posisi mereka. Yamcha sangat yakin jika dirinya bersama Goku sudah sangat cukup untuk menghadapi keempat petarung yang tersisa. Akan tetapi, waktu berlalu cukup lama semenjak Yamcha menaiki arena pertandingan, ia tidak mendapati orang lain yang akan menjadi lawan tandingnya. Dia sudah di sini kok. Hah? Jangan-jangan itu? Pramal Baba mengatakan, jika lawan mereka merupakan seorang manusia tanpa warna, atau dikenal Tomendingen. Tidak lama sejak Pramal Baba memulai pertandingannya, Yamcha mendapati beberapa serangan dari arah yang tidak ia duga. Membuatnya terjatuh dengan mudah. Hal itu terus terjadi bahkan ketika Yamcha menggunakan serangannya secara acak. Semua itu sama sekali tidak merubah keadaan, membuat teman-temannya mengkhawatirkan Yamcha. Meskipun hal itu tidak berlaku bagi Goku yang masih bingung melihat mengapa Yamcha bertarung seorang diri. Di tengah itu, Kurilin tiba-tiba mengatakan sesuatu kepada Goku.
Goku, bawa Muten Roshi sama dan Bulma-san ke sini sekarang juga. でもいいから早く Untuk apa? Tak usah banyak tanya, cepatlah. Wakata. キントーン Hal itu sedikit mencuri perhatian Pramal Baba setelah melihat Goku menggunakan awan Kinton yang mungkin tidak asing lagi bagi dirinya. Sementara, Kurilin meminta Yamcha untuk bertahan selagi ia menunggu kedatangan Goku kembali. ヤムチャ悟空が戻るまで伝えるんだ Sesampainya di Kame House, Goku tidak mendapati Kame Sennin berada di sana. Meskipun ia telah mencoba bertanya kepada beberapa burung yang terbang di sekitar pulau Kame House. Setelah beberapa lama ia mencari di sekitar lautan, Goku berhasil menemui Kame Sennin di dalam sebuah pesawat bersama Bulma yang mungkin akan pergi menuju ibu kota Metro Barat. Karena tidak mempunyai waktu untuk menjelaskan, ia menjemput mereka berdua secara langsung setelah mengucapkan beberapa perkataan, meninggalkan Ulong bersama Lunch yang dalam keadaan pribadi lemah lembut. Beruntung, dalam keadaan tersebut Lunch berubah kepribadian yang dengan cepat mengambil alih kemudi, setelah beberapa helai rambut mengenai wajahnya. Disebabkan goncangan pesawat dan tiupan angin yang masuk dari jendela pesawat yang pecah akibat diterobos Goku. Hal tersebut berhasil menyelamatkan mereka berdua. Di tempat istana Pramal Baba, Yamcha berusaha menemukan keberadaan lawannya melalui suara dari gerakan yang dibuatnya di atas lantai arena. Menyadari itu, Kurilin segera meminta teman-temannya berhenti untuk membuat suara. Perlahan, Yamcha bisa menyadari keberadaan Tome Ningen. Meskipun hal itu belum sepenuhnya berhasil. Nyanyian yang dibuat Pramal Baba berhasil mengganggu konsentrasi Yamcha, membuatnya kembali kehilangan kesempatan serta mendapati beberapa serangan. Sampai Kurilin kembali dengan idenya, kali ini ia berbalik menyemangati Tome Ningen. Tampaknya, hal itu berhasil memancing Tome Ningen untuk mengeluarkan suara, membuat Yamcha dengan mudah mengetahui lokasinya, dan tentu saja melakukan serangan dengan telak. Menyadari itu, Pramal Baba tidak tinggal diam. Dengan cepat memerintahkan petarungnya untuk tidak merespons serangan tersebut dan lebih berfokus pada lawannya. Di tengah itu, Goku baru saja tiba di sana bersama Bulma serta Muten Roshi. Yang tentu saja Bulma tengah dalam keadaan marah-marah di mana sebelumnya ia sudah berencana kembali ke rumahnya di Metro Barat. Namun di sana Kurilin hanya meminta mereka berdua untuk menyaksikan pertandingan yang tengah dilakukan Yamcha. Bulma cukup kebingungan. Terlebih ia hanya melihat Yamcha tampak tengah menari seorang diri. Ditambah, lagi-lagi Kurilin meminta mereka berdua melakukan posisi yang diinstruksikan, serta meminta menahannya sampai ia kembali memberikan aba-aba. Tiba saatnya, tindakan Kurilin kali ini benar-benar membuat perubahan besar dalam pertandingan. Meskipun kejadian tersebut membuat Kurilin berada di dalam bahaya, ia mendapatkan penghormatan dari guru besarnya yang bangga dengan keputusan Kurilin. Di sana, Kurilin menjelaskan situasi di mana orang yang disebut Pramal Baba memungut biaya dari orang-orang yang meminta bantuan kepadanya, namun juga menyediakan bantuan gratis dengan kualifikasi orang tersebut mampu mengalahkan kelima petarung andalannya. Hal itu bisa dimengerti Bulma setelah melihat perwajahan Pramal Baba yang menurutnya memang tampak kikir. Di saat yang sama, mereka mengungkap fakta bahwa Pramal Baba merupakan saudara perempuan dari Kame Sennin. Hal itu juga yang menjadi alasan mengapa Kame Sennin sebelumnya enggan untuk pergi ke tempat tersebut. Tidak lama Pramal Baba menghampiri Muten Roshi dan menyambutnya dengan perkataan lurus yang menjabarkan aib-aibnya di masa lalu. Melihat semua itu, Kurilin tampak senang dan meminta Muten Roshi agar membantu mereka untuk memohon bantuan dari Pramal Baba agar mereka bisa mendapatkan jawaban tanpa harus melewati sesuatu yang berbahaya. Akan tetapi, hal itu langsung ditolak Pramal Baba. Ia mengatakan jika dirinya ingin menikmati uang dan sebuah pertarungan. Tidak lupa, Pramal Baba juga mengingatkan Kame Sennin untuk segera melunasi hutangnya dari 30 tahun yang lalu, serta menasihatinya untuk bekerja daripada meminta sumbangan uang darinya. Meski begitu, Yamcha mengatakan jika hal tersebut tidak menjadi masalah, mereka bisa menganggapnya sebagai sebuah latihan. Setelah semua itu, mereka diminta memasuki arena selanjutnya untuk menyelesaikan tantangan. Mengira Pramal Baba seorang laki-laki, Goku menanyakan apakah dirinya juga mempunyai aksesoris sosis seperti yang ia punya. Meskipun sempat terkejut, hal itu dimaklumi Pramal Baba setelah mengetahui jika anak tersebut merupakan murid dari adiknya, yang tentu saja sangat cabul. Di sana, Bulma juga berkenalan dengan Upa.
Meskipun Kurilin sedikit memperingati Upa agar jangan sampai terlalu akrab dengan Bulma. Sesampainya di dalam istana Pramal Baba, Kame Sennin mengingatkan mereka jika tempat tersebut dipenuhi tipu daya dan banyak sekali perangkap. Ia juga memberikan saran kepada Yamcha agar tetap bertahan hidup. Terbukti dari Pramal Baba yang mulai memisah-misahkan posisi mereka, di mana Goku malah dibuat memasuki ruangan dengan jamuan hidangan makan. Wah, masuk! Itadakimasu! Dan ketika dianggap sudah lengah, sebuah jebakan mulai dikeluarkan Pramal Baba. Namun tidak menjadi masalah bagi Goku yang menganggapnya gangguan jamuan makan siang dari sebuah atap langit-langit yang tidak kokoh. Sementara Yamcha baru saja tiba di sebuah ruangan yang memiliki kontur jembatan bertema lidah, di mana di bawahnya terdapat semacam cairan yang mampu meleburkan sesuatu yang terjatuh ke dalamnya. Kame Sennin menyebut tempat tersebut toilet iblis. Di tengah itu, Goku tiba di sana bersama Pramal Baba. Mendengar Goku baru saja memakan sesuatu di ruangan Pramal Baba, Kurilin mengkhawatirkan jika mungkin saja Goku telah memakan sesuatu yang beracun. Akan tetapi, Pramal Baba mempertegas jika dirinya tidak mungkin melakukan trik murahan semacam itu. Ia juga menjelaskan peraturan dalam pertandingan kali ini, yaitu kalah artinya mati. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Yamcha dari kondisi tersebut, yaitu dengan memberikan Goku kepadanya sebagai jaminan. Mendengar hal tersebut, bahkan Kame Sennin sekalipun tidak bisa memberikan keputusan dengan cepat, mengingat kondisi Yamcha yang berada di dalam bahaya. Namun, melihat Yamcha memiliki keyakinan kuat untuk tetap bertarung, Kame Sennin memutuskan tetap mengikut sertakan Goku bertarung di pihaknya. Yamcha wa tatakau tsumori yo! Seperti julukannya, tempat tersebut benar-benar mengeluarkan bau yang aneh. Sebelum memulai pertandingan, Pramal Baba memperingati jika lokasi yang akan menjadi pertarungan mereka kali ini sangat berbahaya, di mana memiliki sebuah rawa beracun yang bisa melarutkan apa saja. Pramal Baba juga mendemonstrasikan jika ada sesuatu yang benar-benar terjatuh ke sana. Ia juga memberikan kesempatan kepada Yamcha untuk mengundurkan diri sebelum pertarungan dimulai. Tentu saja, hal itu tidak akan dilakukan Yamcha. Yamcha memutuskan untuk menyelesaikan pertandingan sampai ia benar-benar dikalahkan. Tidak lama dari itu, sebuah peti kayu muncul bersamaan dengan kabut putih setelah Pramal Baba membacakan sesuatu. Saat peti tersebut terbuka, sebuah mumi muncul dengan kondisi yang dianggap Goku tengah dalam keadaan demam seperti Kurilin. Dalam kondisi semacam itu, Yamcha tidak menunjukkan ketakutan sama sekali. Hal itu justru membuatnya semakin bersemangat untuk berlatih. Namun seperti perkataan Kame Sennin, jika petarung Pramal Baba kali ini sedikit berbeda, bahkan cukup bisa terhitung orang yang bisa sampai ke tahap ini. Sekalipun terjadi, belum pernah tercatat seseorang yang mampu mengalahkan Mira. Hal itu juga di luar perkiraan Yamcha, di mana tidak hanya mempunyai kekuatan yang besar, mumi tersebut juga mampu bergerak dengan cepat. Bahkan bisa membalikan serangan Yamcha yang membuatnya hampir terjatuh ke dalam rawa beracun. Ironisnya, mumi tersebut meminta Yamcha untuk kembali ke dalam arena karena ia menganggap hal tersebut sangat membosankan jika dirinya terlalu cepat mengakhiri pertarungan. Kali ini, Yamcha tidak lagi membuang waktunya. Ia mengeluarkan teknik pamungkas Rofuga Fufuken. Namun hal itu benar-benar di luar dugaan Yamcha. Mira mampu menghadapi serangannya dengan tenang, bahkan berhasil membatalkan pukulan Yamcha dengan sangat mudah. Mumi tersebut juga menyesali perbuatannya karena telah memberikan kesempatan kepada Yamcha yang dianggapnya benar-benar membosankan, serta meminta Yamcha untuk menyerah saja. Namun tidak sebodoh itu, Yamcha memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyerang Mira saat ia mulai tampak lengah, yang hampir saja berhasil menjatuhkannya ke dalam rawa. Sayangnya, Mira mampu mengendalikan tali-tali pada perbannya yang ia gunakan untuk kembali ke dalam arena. Sementara itu, di luar istana banyak sekali orang-orang yang datang dan menunggu untuk diramalkan Pramal Baba. Mereka terlihat cukup kesal karena menunggu sangat lama untuk mendapatkan panggilan. Orang-orang tersebut sangat yakin dengan kemampuannya dalam menyelesaikan tantangan. Sampai mereka dikejutkan dengan getaran hebat yang menggoncangkan bangunan di sekitar. Asisten Pramal Baba menjelaskan jika hal itu disebabkan pertarungan yang tengah berlangsung di dalam istana.
Pernyataan tersebut membuat mereka semua tiba-tiba kurang enak badan secara bersamaan dan memutuskan untuk kembali lagi di lain waktu. 急に腹がまたいつでもいらしてください。 Pertarungan di dalam istana terus berlanjut sampai Yamcha benar-benar tidak bisa melakukan perlawanan. Hal itu membuat Upa tidak bisa menahan dirinya karena menganggap semua itu dilakukan semata hanya untuk membantu dirinya. Namun, Kame Sennin menghentikan tindakan Upa dan mengatakan jika semua itu tidak Yamcha lakukan sekedar demi orang lain, melainkan bertahan sejauh ini karena kebanggaannya sebagai ahli seni bela diri. Namun semakin lama, keadaan Yamcha benar-benar dalam bahaya. Meskipun teman-temannya berusaha meminta Yamcha untuk berhenti, pendiriannya cukup kuat untuk bertahan sampai detik terakhir. 目がぼやけてきやがった。殺されたいか Karena melihat hal itu cukup berbahaya, Puar tidak bisa menahan dirinya untuk pergi membantu Yamcha. Namun ia ditepiskan Mira begitu saja di depan Yamcha. Melihat itu, Yamcha sangat marah. Akan tetapi, ia tidak bisa berbuat banyak karena sudah kehilangan hampir semua tenaganya. ワカメ Ia juga meminta maaf kepada Goku karena hanya bisa membantunya sampai di sana. Yamcha tidak mengira sebelumnya jika akan berhadapan dengan orang semacam itu. Bahkan Muten Roshi sendiri mengakui kekuatan Mira. Melihat semua itu, Upa dan teman-teman Goku memperingati agar tidak melanjutkan tantangan, mengingat bahaya yang dihadapinya terlalu beresiko. Tentu saja, hal itu tidak menghentikan Goku begitu saja. Ia meyakinkan teman-temannya jika dirinya bisa mengatasi hal tersebut. ほら絶対に勝つ Meskipun Muten Roshi mengkhawatirkan kondisi Goku terlebih menghadapi lawan yang cukup tangguh, ia meyakini jika kemampuan Goku telah meningkat sejak pelatihan terakhirnya. どうじゃろう。 Setelah pertandingan dimulai cukup lama, tidak ada satupun dari mereka yang melakukan pergerakan. Di sini, Mira berusaha menghadapi aura dari Goku yang seakan menelan dirinya. Meskipun ia melihat kuda-kuda Goku terbuka lebar dengan jelas, ia sama sekali tidak bisa mendapatkan celah sedikit pun untuk menyerang. あんな小さなガキのくせに Hal itu juga disadari Yamcha maupun Kame Sennin. Meski begitu, Kame Sennin mengatakan jika kemungkinan Goku mengalahkan Mira tetaplah sulit dibayangkan. Melihat dari pertarungan sebelumnya, selain memiliki kekuatan dan kecepatan yang luar biasa, Mira juga merupakan makhluk abadi yang telah dihidupkan kembali dari kematian setelah ribuan tahun yang lalu, dengan menggunakan metode yang disebut Mira itu sendiri. Hal itu membuat mereka sangat terkejut sekaligus mengkhawatirkan keadaan Goku. Terlebih, Upa yang semakin merasa bersalah karena membuat Goku harus bertarung dengan makhluk yang mengerikan hanya karena ingin membantu dirinya. Ditambah, mereka semakin panik setelah melihat Goku benar-benar mendapatkan serangan Mira dengan telak. Hal yang tidak mereka ketahui, Goku melakukan itu tidak lain hanya untuk menguji kekuatan serangan dari lawan bertarungnya. Bahkan hal tersebut tidak disadari Kame Sennin. Terbukti, pada serangan berikutnya Mira sama sekali tidak bisa menyentuh Goku dengan kecepatan super yang ia miliki. Akan tetapi, tidak sampai di sana, Mira memiliki teknik lain dengan menggunakan perban-perban pada tubuhnya. Menyadari itu, Yamcha sempat memperingati Goku untuk menghindari serangannya. Namun benda tersebut sudah lebih dahulu mengunci pergerakan Goku. Kali ini, dengan percaya diri Mira meminta Goku untuk mengakui kekalahan, sebelum ia benar-benar menghancurkan tubuhnya menggunakan perban tersebut. 動けまいどうだ Menurut Kame Sennin, perban Mira dibuat dengan material sekeras baja yang diperuntukkan mampu bertahan selama ribuan tahun. Tentu saja, ia menganggapnya mustahil bisa terlepas dari jeratan Mira, sebagaimanapun kerasnya pelatihan yang telah Goku jalani. Kame Sennin mengkhawatirkan keadaan Goku dan menyarankan agar ia menghentikan pertarungan dan memilih untuk menyerah demi keselamatannya. Mendengar Kame Sennin mengatakan hal tersebut, Kuririn semakin khawatir dan meminta Goku untuk segera mengakhiri pertarungan. Bahkan Upa sekalipun meminta Goku untuk menghiraukan janjinya. Tentu saja, bukanlah Goku jika menyerah begitu saja dalam setiap pertarungan. Tanpa diduga, Goku menggunakan air rawa untuk meleburkan perban Mira dengan menjatuhkan dirinya. Kemudian kembali ke atas jembatan setelah tali tersebut mulai melebur, menggunakan potongan tali yang ia jepit menggunakan mulut dan kedua kakinya. Tentu saja, hal itu tidak mudah bagi Mira mengunci pergerakan Goku yang kedua kalinya menggunakan teknik yang sama. Satu pukulan yang Goku berikan membuat Mira tidak lagi bisa mempertahankan kesadarannya. Oi, katakan sesuatu. Oi.
Dia tidak mengatakan apapun. Oba-chan, itu berarti aku menang kan? Tampaknya begitu. Yapta, yapta. Dia akan menghalangi tempat pertarungan, jadi aku akan membawanya keluar dari sini. Muten Roshi sendiri tidak mengira jika Goku telah berkembang sangat jauh. Namun hal itu menjelaskan jika tidak heran mengapa koloni Red Ribbon bisa Goku kalahkan seorang diri. Sementara itu, di balik bangunan yang menjadi pusat dari jembatan lidah lokasi pertarungan terjadi, dua orang misterius memperhatikan jalannya pertarungan. Seseorang dengan penampilan tampak memiliki sayap dan dua tanduk di atas kepalanya, berkata jika sebelumnya ia meremehkan kemampuan dari anak tersebut. Namun setelah melihat bagaimana anak tersebut mengalahkan Mira dengan mudah, ia sedikit menaruh perhatian lebih. Meskipun begitu, ia terlihat sangat percaya diri dengan kemampuannya, dan mengatakan jika Mira terlalu lemah dan sangat bodoh karena dikalahkan dengan begitu mudah. Namun salah seorang dari mereka mengatakan untuk tidak menyepelekan anak tersebut, atau dirinya akan berakhir mengalami hal yang sama dengan Mira. Tidak lama dari itu, peramal Baba memanggil salah satu dari mereka dengan sebutan Akuman. Mendengar itu, Muten Roshi sangat terkejut. Menurutnya, Akuman selalu ditempatkan peramal Baba di posisi terakhir. Itu artinya, mungkin ada petarung lain yang ditempatkan peramal Baba di posisi terakhir yang jauh lebih kuat dari Akuman itu sendiri. Tidak menunggu lama, peramal Baba langsung memulai pertandingannya saat itu juga. Akuman melompat ke atas Goku kemudian menggepakkan kedua sayapnya. Hal itu memberikan keuntungan di mana meminimalisir dirinya akan terjatuh ke dalam rawa. Satu serangan ke arah Goku bisa dibatalkan dengan mudah. Namun hal itu terjadi begitu cepat dan meminta Akuman menurunkan tubuhnya karena kehabisan tenaga dalam seketika. Sampai-sampai membuat Pramabawa sangat terkejut. Tidak menerima harga dirinya sebagai iblis diremehkan begitu saja, Akuman menyerang dengan membabi buta ke arah Goku namun kembali dijatuhkan dengan mudah. Membuatnya hampir masuk ke dalam rawa. Karena sudah sangat kesal, Akuman mengumpat jika dirinya tidak akan bisa dikalahkan dengan mudah. Namun Goku menjawab, tentu saja karena ia hanya sedang bermain-main. Melihat semua itu, teman-teman Goku menganggap jika lawannya kali ini cukup lemah dibandingkan sebelumnya. Dengan begitu, mereka bisa menonton pertandingan tanpa harus khawatir. Namun Kame Sennin berkata, jika lawan yang Goku hadapi bukanlah lemah. Jelas karena ia adalah Akuman. Sosok yang bahkan bisa memenangkan kompetisi Budokai 2 kali berturut-turut, melainkan kemampuan Goku yang sudah berkembang sangat jauh. Meski begitu, Kame Sennin masih sangat khawatir mengingat Akuman memiliki sebuah teknik rahasia yang dipastikan jika seseorang terkena jurusnya akan berakhir. Benar saja, Akuman mulai bersiap untuk menggunakan teknik tersebut. Bahkan peramal Baba kali ini meminta Akuman agar berhenti dan tidak bertindak sampai sejauh itu. Bahkan orang berhati murni sekalipun pasti memiliki sedikit kejahatan di dalam hatinya. Seperti kecemburuan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain dan penipuan. Ataupun menggunjingkan seseorang, mencuri dalam anak gadis. Tidak peduli seberapa kecil pun pikiran-pikiran jahat itu. Jikalau terus mengembangkannya, maka akhirnya akan mengakibatkan ledakan. Tenaga sinar Akuman. Sebuah serangan sinar yang membuat tak seorang pun berhasil selamat. Untuk menggunakannya dibutuhkan pikiran jahat dari seseorang walaupun hanya sedikit. Dan kemudian dia terus mengembangkan pikiran tersebut sampai menyebabkan sebuah ledakan besar. Dikatakan, Akuman pernah mendatangi seorang biksu suci, bahkan ia tidak mampu terlepas dari teknik tersebut. Membuatnya hampir mustahil terlebih seorang manusia biasa untuk bisa selamat. Dalam sekejap, teknik tersebut sudah mengunci Goku. Namun hal yang mengejutkan terjadi, di mana Goku tidak mendapatkan sesuatu yang terjadi kepada dirinya meskipun Akuman kembali mengulangi tekniknya berkali-kali. Bahkan monyet pun bisa terjatuh dari pohon. Dan kapak pun bisa terbawa arus sungai. Ikan pun bisa tertangkap saat berenang. Itu berarti iblis pun bisa membuat kesalahan. Bersiaplah, rasakan ini. Tenaga sinar Akuman. Sebenarnya ini sedang apa? Nani? Jangan-jangan kau tidak mempunyai pikiran jahat sama sekali. Baik Muten Roshi maupun Peramal Baba, keduanya bahkan sempat tidak mempercayai jika seseorang tidak mempunyai pikiran jahat meskipun hanya sedikit. Melihat itu, Bulma menyinggung mereka berdua jika objeknya seseorang dengan pikiran kotor sudah dipastikan tidak akan pernah selamat. Hal itu juga berlaku bagi Yamcha. Karena Goku merasa jika pertarungannya belum juga dimulai, ia meminta Akuman untuk segera melakukan serangan atau ia akan melakukannya terlebih dahulu. Mendengar itu, Akuman tidak bisa menerima. Dengan upaya terakhirnya ia mengeluarkan senjata tajam untuk menyerang Goku.
Tampaknya, hal itu sempat bekerja kepada Goku yang sebelumnya tidak mengira jika Akuman akan menyerang ke arahnya menggunakan benda tajam. Sementara itu, pria bertopeng yang menjadi petarung terakhir Pramababa terlihat memperhatikan pertandingan tersebut dengan seksama. Dengan memanfaatkan sayapnya, Akuman berusaha mengalahkan Goku dengan berusaha menjatuhkannya ke dalam rawa. Namun Goku bisa selamat dari kondisi tersebut dengan menggunakan ekornya untuk bisa kembali ke atas arena pertandingan. Kali ini, Goku mulai melakukan serangan dan berhasil membuat Akuman benar-benar tidak bisa kembali ke dalam pertandingan. Bahkan Kame Sennin tidak bisa melihat dengan jelas kecepatan serangan yang dilakukan keduanya. Akan tetapi, meskipun mereka merupakan orang pertama yang bisa sampai ke tahap ini, Pramababa sangat yakin dengan petarung terakhirnya. Ia mengatakan jika petarung terakhirnya merupakan master pertarungan yang luar biasa. Tidak lama setelah dia muncul, penantang kali ini cukup berbeda dengan petarung sebelumnya. Ia membuka pertemuan mereka dengan sapaan. Di samping itu, teman-teman Goku juga tidak berekspektasi jika peserta terakhir yang akan menjadi lawan Goku hanya merupakan seorang manusia biasa. Orang tersebut juga mengatakan sebuah permintaan kepada Pramababa. Dia berkata jika dirinya ingin melawan Goku tanpa adanya hambatan, yang artinya dia menginginkan pertarungan pada ruangan terbuka di tempat yang lebih bebas untuk bergerak. Tentu saja, hal itu dipenuhi Pramababa. Ia sangat yakin jika hal itu akan memudahkan petarungnya untuk mengalahkan lawan. Dalam perjalanannya menuju arena terbuka, Kurilin tampak sangat senang karena menganggap orang yang menjadi lawan terakhir Goku tidak terlihat kuat. Yamcha sendiri juga mengatakan jika ia tidak merasakan kengerian seorang petarung dari dalam dirinya. Meskipun Bulma memperingati agar mereka tidak meremehkan lawan. Terlebih, bagaimanapun juga orang tersebut merupakan kartu as dalam pertandingan terakhir. Di samping semua itu, Goku mempunyai pandangannya sendiri. Ia mengatakan kepada Kurilin jika lawannya berbau baik. Ia tidak terlalu mengerti, namun itu sebuah bau kebahagiaan. Berbeda halnya dengan Kame Sennin, ia tampaknya seperti mengenal orang tersebut melalui suaranya. Kame Sennin merasa jika dirinya pernah mendengar suara tersebut di suatu tempat sebelumnya, meskipun ia sama sekali tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Akan tetapi, selain semua itu, Kame Sennin mampu merasakan jika orang tersebut luar biasa kuat. Terlebih, melihat kakaknya sendiri sampai-sampai tampak sangat percaya diri. Sementara itu, orang tersebut terlihat berdiskusi dengan Pramababa dan tampaknya mengatakan sesuatu sampai-sampai membuat Pramababa terkejut. Namun pembicaraan itu terpotong dengan asisten pribadinya yang mengingatkan Pramababa untuk makan siang. Setelah pertandingannya dimulai, orang tersebut mengingatkan Goku untuk tidak melupakan memberikan salam penghormatan kepada orang yang akan menjadi lawan bertandingnya. Di sana, Goku menyadari jika lawannya kali ini mempunyai kekuatan yang benar-benar berbeda dari orang-orang yang menjadi lawan sebelumnya. Yos, sekian untuk cerita kita kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga admin bisa menemani waktu istirahat kalian. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, dan selamat malam.